Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang Islami Nusantara. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rifki Alfansyah Falam. Saya berasal dari kelas 11 IPS 3 yang mata pelajaran Sejarah Indonesia. Islami Nusantara. Proses Islami Nusantara berlangsung secara bertahap dalam rentang waktu yang panjang. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai dan fleksibel. Islam di Nusantara lebih mudah diterima karena menggunakan dakwah yang bersifat adaptif terhadap karakteristik masyarakat Nusantara. Berikut merupakan saluran Islamisasi di Nusantara. 1. Saluran perdagangan. Saluran perdagangan merupakan saluran utama penyebaran Islam di Nusantara. Dalam buku Arkeologi Islam di Nusantara tahun 2009 karya UK Tejan Darsasmita, pembawa dan penyebar agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Pada sekitar abad ke-7 hingga 16 Masehi, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang internasional, termasuk pedagang dari Arab, Persia, dan Guzarat. Ramainya aktivitas perdagangan Nusantara menjadi faktor penting dalam kesuksesan Islamisasi dan Nusantara melalui jalur perdagangan. 2. Salur pendidikan. Islamisasi di Nusantara semakin berkembang pesat ketika para ulama, guru agama, dan raja turut menyebarkan agama Islam melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama mendirikan pondok pesantren sebagai tempat pengajian Islam dan keterampilan hidup bagi masyarakat Nusantara. 3. Saluran perkawinan. Saluran perkawinan merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif dalam Islamisasi Nusantara. Pedagang Islam banyak yang melakukan perkawinan dengan kaum perempuan pribumi dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia tahun 2012, karya Daliman para pedagang Islam dapat diterima di kalangan bangsawan karena kekayaan, kecerdasan, dan kepopuleran mereka. Dalam melakukan perkawinan, para pedagang Islam mewajibkan calon istrinya untuk memeluk agama Islam. Hal ini berdampak besar terhadap perkembangan kelompok Islam di Nusantara. 4. Saluran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri dan menyucikan diri. Pada perkembangannya, ajaran ini kerap dikaitkan dengan hal-hal bersifat magis. Ajaran tasawuf masuk di Indonesia pada abad 13 Masehi dan mulai berkembang pesat pada awal abad 17 Masehi. Ajaran tasawuf sangat populer di Jawa karena pola perilaku masyarakat Jawa yang kental dengan nuansa mistis. 5. Saluran kesenian. Saluran Islamisasi Nusantara yang paling mendapat banyak perhatian adalah saluran kesenian. Saluran kesenian digunakan oleh beberapa Sunan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Jawa. Wali Songo mampu menanamkan nilai-nilai Islam dalam kesenian yang mereka tampilkan. Sunan Kalijaga membuat pergelaran wayang dengan cerita gubahan yang disesuaikan dengan nilai Islam. Selain itu, Sunan Muria dan Sunan Derajat membuat gending atau lagu berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Sekian dari video saya mengucapkan terima kasih apabila ada kata saya yang sangat bersalah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.